Ya, jadi kita sudah bentuk tim, ada tim teknisnya dan di bawah dari pariwisata dan tim kreatif. Ya, alhamdulillah kita sudah persiapkan dengan matang, sampai hal yang detail kita siapkan. Jadi hampir tiap hari tim ini duduk rapat membahas bagaimana regeling bisa lancar sesuai dengan schedule dan schedule sudah kita siapkan. Ya, soal keamanan biasanya menjadi gangguan dalam hal. Ya, nah ini masalah keamanan kan tanggung kita. Ya, antisipasi. Meminta dukungan kita semua karena ini pegawainya kita kembali mengangkat daerah kita, angkat kembali potensi wisata kita sehingga bisa Dompu ini menjadi daerah tujuan wisata bagi masyarakat. Antisipasi gangguan keamanan? Ya, jadi masalah kita akan selain dapat dukungan dari masyarakat juga minta dukungan dari masyarakat juga dari termasuk dengan pengetahuan. Mari kita gelorakan, mari kita edukasi masyarakat. Ini gawainya kita nih orang Dompu, kapan lagi? Artinya Pemda Dompu sudah siap menyelenggarakan festival. Insya Allah kita sudah siap. Iya, untuk Aca Suha sedikit Tim kreatif. Tim kreatif, ya. Momentum launching itu. Tugasnya dulu nih. Iya. Terima kasih ya teman-teman wartawan. Jadi untuk event Bakeng ini saya sampaikan dulu dia masih kalender of event provinsi. Iya, ya. Sehingga pemerintah Kabupaten Dompu dalam persiapan itu benar-benar harus matang. Selain ada tim kabupaten di bawah Pak Sekda sebagai ketua, juga ada tim supporting. Kami ini tim supporting, itu tim kreatif yang dari itu ASN. Jadi seluruh ASN. Jadi di sini tim ini berperan untuk meramu bagaimana persiapan kegiatan, apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam event Bakeng ini. Termasuk hambatan, tantangan, ancaman yang sekiranya akan terjadi dalam event itu insya Allah kita sudah persiapkan dengan matang. Mungkin saya bisa sampaikan kembali masalah keamanan tadi, kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi teknis yang melibatkan juga pihak keamanan. Dalam hal ini kemarin dari pihak Polsek ya. Bisa seras ini Soal retribusi, kenapa selama ini dianggap mahal di mana-mana ya? Retribusi masuk? Ya. Kalau ini nggak ada retribusi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa event ini dia akan menegaskan kembali bagaimana posisi Lakei sebagai destinasi wisata yang akan menjadi destinasi wisata dunia. Dan ini adalah langkah baru pemerintah Kabupaten Dompu kembali. Maka yang digunakan itu core-nya itu adalah surfing. Karena kita memang nanti target akan ada Ya, QSA nanti ada tahap sehingga yang diberikan destinasi wisata Lakei akan dunia. Dan terus saya sampaikan memang ada 12-13 kegiatan di dalam event ini yang diselenggarakan sampai di. Tapi ada 4 core besarnya. Apa core besarnya? Yang pertama adalah untuk adventure itu surfing, terus yang kedua itu adalah teknik tarik bomba. Yang ketiga itu adalah kesejahteraan masyarakat, ketiga itu adalah gelar UMKM. Di sini pemerintah Dompu akan mengundang minimal 200 UMKM yang ada di Kabupaten Dompu, walaupun prioritas adalah UMKM. Dan kode yang keempat itu adalah bahwa dalam pengembangan destinasi wisata itu jangan melupakan environment, faktor dari lingkungan. Makanya ada kegiatan nanti berwes. Kami juga sedang menggalang kerjasama dengan pemerintah sehingga nanti dibuat untuk kegiatan berwes antara lain yang sudah kami ajukan itu adalah
semacam sosialisasi kepada pelaku wisatawan, pengunjung maupun pelaku wisatawan, bagaimana cara Oh ya, aman-aman. Siap-siap. Ya, bisa doakan. Ini kan tujuan akhir daripada festival ini adalah goalnya adalah bagaimana memompa jumlah wisatawan bisa naik terus. Nah, coba kita baca kesempatannya dengan harga tiket yang begitu melambung. koordinasinya kita akan mengundang dari pihak bandara bukan hanya masalah baru, kita akan membicarakan bagaimana caranya untuk transportasi lokal harganya lebih terjangkau dan kompetitif. Biasanya kan yang dari bandara Tuna saja ke Bogor boleh jauh-jauh. Pencerahan ya, sehingga nanti harga bisa besar. Oh ya. Kalau untuk masalah konektivitas, harus ada strategi dari pemerintah kabupaten. Iya. Untuk Dompu ini, jadi dari destinasi, misalnya destinasi yang sudah terlebih dahulu terkenal, nanti kita bikin nanti konsep perjalanannya. Selesai ini, tunggu sama Pak Kadis. Kita ini memanfaatkan strategi kita Sampai supaya titik cara destinasi pariwisata nasional yang sudah Ya, kira-kira festival ini akan dihadirkan setiap tahunnya atau gimana nih, Pak? kalau keinginan kita itu dihadirkan setiap tahun. Iya. Kenapa? Goal akhirnya juga salah satunya adalah bagaimana festival ini menjadi kalender bukan hanya kalender tahunan ya, tapi nasional. Dengan keberadaan festival lagi ini bagaimana? Saya rasa kami menyambut dengan sangat positif, dengan antusiasis, ya karena saya yakin dengan event ini akan memberi dampak domino efek pada semua stakeholder, ya baik yang ada di Lakei dan semua yang ada di Kabupaten Dompu, khususnya PAD Kabupaten Dompu. Akan meningkat Saya ya? bisa bilang bahwa apa sih yang bisa kita jual lagi di sini selain Iya. ombak kita itu? Selain pariwisata, Nah, jualan ini yang perlu kita jualkan. Kita maksimalkan ombak ini. Iya. Oke. Mbak Mawar? Mbak Mawar? Kita pengen semuanya itu berkembang secara umumnya, terutama laki, karena kita memang punya aset besar, salah satunya ombak. Jadi ombak laki itu aset laki yang dimana seluruh orang di dunia, di mancanegara manapun itu tahu kalau laki itu salah satu Indonesia ombak terbesar di Indonesia. Ya, hari ini langkah koordinasi yang sudah dilakukan untuk menyambut festival ini sudah apa saja sudah dilakukan? Salah satu yang kita persiapkan itu ya apa ya? Kalau dipikir-pikir, segala sesuatunya itu sebenarnya tuh program ini kan memang didasari dari Pokdaris itu sendiri. Kita yang punya inisiatif untuk menciptakan adanya program festival budaya ini dari Pokdarisnya. Iya. Jadi tugas dan fokus Pokdaris ini kan selain dari menyambut dan membuat rencana seperti itu, minimal ada desain yang sudah dilakukan, Pak. Bu, di tingkat wilayah lapangannya itu, mulai dari kebersihan, lain sebagainya, gitu loh maksudnya. Semua yang sudah yang mana? Ya, jadi yang kita persiapkan itu perlombaan mancing, terus kompetisi surfingnya, terus setelah itu tuh UMKM-nya kita bakalan mengadakan lomba kulineri yang dimana akan ada tradisional makanan baru yang menjadi makanan tradisional Leke, sama satu lagi tuh apa? Empat lagi. Pakaian. Oh, terapa sih? Kalau pakaian sudah pasti. Kita pengen Munapaa ada ya? pakaian dari Munapaa itu kita pengen tonjolkan antara Ya. Ada ini question, ya, come on, Coba expose tanya more. lagi. Ya. Pertama dulu ya, Ayo, tanggapannya dengan Jadi ini merupakan suatu tanggal 12 sampai 20 Juli. Ini momentum untuk bangkit kembalinya destinasi wisata Lakei, destinasi internasional yang sempat tertidur. Oh ya, siap. Dengan berbagai permasalahannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran festival Lakei, masalah-masalah itu mampu teratasi. Salah satu masalah yang paling mengurangi tamu pada saat ini, mahalnya tarif transportasi dari Bali maupun dari Lombok ke Lakei. Ya, benar.
Bayangkan harga tiket pesawat Lombok Bima itu 1 juta lebih. Kemudian travel dari Bandara Bima ke Lake itu 700 sampai 1 juta. Belum lagi papan surfing. Belum papan surfing itu sendiri. 1 juta satu papan 1 juta. 1 juta. Nah, pada saat ini kami telah memfasilitasi Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat akan dibuka terminal di Lake dengan trayek terminal Mandalika Lombok sampai terminal Lake menggunakan bis Damri. Oh, iya, mana. Kemungkinan hanya 350 sampai 400 dari Lombok ke Lake. Sangat memungkas budget pengeluaran daripada turis-turis yang selama ini keluhannya karena biaya trayek yang kita sampaikan. Jadi yang kami persiapkan Kecamatan San ini sesuai dengan arahan dan petunjuk Bupati, kami mempersiapkan bersih-bersih, usahakan kelihatan rapi, asri, mulai dari perbatasan ya sampai ke Lake harus kami memulai. Iya.